Dan habis dari situ hijrah ke Surabaya. Oh, Gang Doli. Pas kebetulan aku ke sana udah tutup, Bang. Oh, tutup ya? Jadi nggak sempet. Aduh. Selamat datang kembali di Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Jadi sore hari ini kita berada di Batika, tepatnya di playground. Thank you buat kawan kita Diki. Kok Nah, Diki? iya si ini. Oh. Nah, ini teman kita nih, udah tahu kan? Ini bukan yang dukun itu. Sorry aja. Teman kita nih, kalau ditebak nih, dipikirnya nih band-bandan nih. Anak band. Tapi memang ngeband juga ya. Jadi dia spesial buat concern tentang dunia apa ya, robot lah ya. Ya. Robot. Jadi ketemu di Palembang, teman tongkrongan lah pokoknya. Nggak tahu dari mana munculnya. Namanya Tri. Panggilannya yang mana? Tri aja. Nah, Tri Kiting biasanya. Ya, benar. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Nah, jadi kita ngobrol tentang dunia robot lah ya. Sebelumnya waktu kita kenal kemarin kan masih kuliah ya? Masih kuliah. Kuliah, masih S1 ya? S1. Lebih apa di fakultasnya Pak? Elektro. Elektro ya? Teknik elektro. Dan habis dari situ hijrah ke Surabaya. Oh, Gang Doli. Pas kebetulan aku ke sana udah tutup, Bang. Oh, tutup ya? Jadi nggak sempet. Aduh. Saya kira nih udah ini melamar jadi RT-nya. Oh, jadi di Surabaya langsung apa tuh? Ada pikiran langsung ke robot atau nerusin pendidikan? Nah, sebenarnya kan basic aku suka robot itu kan dari awal ya, awal di Palembang ini ya. Mungkin memang aku elektro itu ya gara-gara robot. Oke. Nah, tapi lucu, sebenarnya lucu, Bang. Jadi gimana? aku itu kan sebenarnya fokusnya ke robot. Nah, di robot itu setahu aku ya tentang programming ya. Iya, benar. Programming ya itu aku ngambilnya teknik informatika. Oke. Awal itu teknik informatika ya, seingatku ya robot tuh informatika lah. Tentang coding-coding. Nah, ternyata aku tes tuh. Tes. Dan tes itu ternyata aku masuknya tambang. Karena itu ngambil dua kan dulu IPA kan. Iya benar. Teknik informatika dan keduanya tambang. Dan aku mikir, tambang tuh ngapain sih aku? Aku nggak ngerti sama sekali kan. Iya. Jadi ya udahlah aku ngetes lagi sekali lagi. Nah, tes sekali lagi tetap aku ngambil teknik informatika dan nah sekali lagi itu karena pilihannya masih tetap sama, jadi kata bapak boleh ngambil IPC kan dulu kan ada tiga kan dulu kan. Jadi aku tetap ngambil informatika yang IPC-nya pilihan bapakku. Itu akuntansi nyasar kan, nggak sesuai itu. Terus kan? Iya. Yang satunya lagi, yang satunya lagi setauku seingatku itu aku ngambil teknik mesin. Teknik mesin. Oke. Ku contreng teknik mesin. Oke. Dan ternyata pas pengumuman aku dapat elektro. Oh, kok bisa? Nggak tahu itu. Itu nggak tahu, Bang. Itu sebentar. Pertama Unsri. Kedua Unsri. Tetap Unsri. Semuanya Unsri. Oh, gitu. Dan ya nggak tahu ya elektro itu dari mana. Terus kata tetangga tuh ya lolos, tapi di elektro apakah bener ngambil elektro? Oh. Pas aku pikir rasanya enggak sih. Apa memang pas selingkarin itu lupa, mungkin lupa itu. Jadi ya udah akhirnya ya mau nggak mau aku ambil aja daripada aku stop 1 tahun dulu kan. Oke. Dan seterusnya pas aku lihat silabus pelajarannya tuh ada tentang robotik. Ya udah terusin aja. Oh, yang di elektro. Mulai dari situlah. Yang di di elektro itu. Oh, gitu. Awalnya dari situ dan kemudian ya
awalnya masih belum perkenalan tentang robot tuh masih lama bang. Aku dikenalkan sama robot itu semester 5. Robot mana nih? Ya tentang robot yang ini ya apa hobi, pengetahuan lah, ya pengetahuan tentang robot lah. Jadi sempat terpikir aku pengen ngulang lagi di informatika, tetap ke informatika tapi ya udahlah, jalanin dulu dan gitu. Sampai sekarang seperti ini. Oh gitu. Jadi kira-kira berarti dari SMA ya? Ya aku sukanya dari SMA. Dari sebelumnya SD? Ya SD itu pengetahuan tentang elektro itu ya lumayan lah. Aku dulu sempat kesetrum, pernah belajar nyolder. Oh gitu? Ya. Oh dulu ya? Dulu pernah. Iseng-iseng ya? Iseng-iseng. Oh berarti aku pikir tadi ada kayak hobi nonton film robot atau apa kayak gitu kan? Ya mungkin bawaan kecil kan nonton Power Ranger itu ya mungkin juga. Apa Voltus zaman dulu. Voltus. Old school coy. Terus ke Surabaya lanjut ya? Ya, jadi setelah kan sebenarnya di Palembang ini aku ikut perlombaan kompetisi robot. Setelah itu kan lulus bahkan lulus itu masih nunda sebenarnya. Terus kata ada temanku bilang kita lulus aja dulu, kita akan tetap bermain di robot. Nah jadi setelah itu setahun itu aku ya kayak buat usaha lah tentang robotika edukasi kayak gitu. Nah jadi setahun itu mantep dulu di Palembang, baru lanjut sekolah lagi. Oh ada stop up bukan? Enggak. Setelah lulus satu tahun itu dulu. Buat usaha seperti itu. Oh kayak gitu concern ini ya. Terus jadi kalau pas tamat itu bareng kawan-kawan lah ya, yang satu skena lah ya untuk robot. Apa tuh? Yang semuanya tamat ya? Tamat. Bahkan di komunitas itu ya ada adik tingkat itu ya kita ajak gabung. Sharing-sharing juga ya? Kita sharing. Oh itu lebih ke pengajar atau ada rencana istilah tuh memang mau membuat suatu ini nih, prototype apa bahasanya? Kita tuh yang 1 tahun setelah lulus itu ya kita tuh buatnya tuh sebenarnya dari pas aku masih kuliah tuh sudah buat seperti itu bang. Jadi kayak usaha itu. Jadi kita buat edukasi, buat proyek-proyek kecil itu seperti itu. Oh sudah ada kepikiran rencananya? Sudah ada, iya. Oh kayak gitu ya. Jadi kita juga ngajarin tapi belum ke pendidikan yang sekolah ya, tapi ke sharing-sharing kawan lah ya. Oh berarti seperti yang itu. Ini ya. Kira-kira nih robot yang dimaksud itu mungkin kan ya orang-orang kan pada tahunya cuma robot yang ada kayak bentuk manusia, tapi pada dasarnya info mengenai robot tuh seperti apa tuh kata-kata dari robot? Ya robot itu kan sebenarnya kan sesuatu benda yang bisa bergerak otomatis, itu juga robot. Oh gitu. Ya kan? Bukannya mesin tuh? Ya mesin juga. Mesin bagian tapi dari... kan mereka kan terprogram bang. Oke. Iya. Komponen robot itu kan sebenarnya kan ada elektronika, ada mekanik, dan ada programming. Nah itu bisa disebut robot. Sebenarnya itu bang. Cuman banyak mengaitkan kan robot itu kan ya bentuknya kayak manusia, kayak hewan lah seperti itu kan. Itu juga sebenarnya ya elektronika itu ya ada yang namanya kayak robotik itu, sistem robotiknya sistemnya sama. Seperti itu. Berarti dalam apa bisa dikatakan robot ada unsur-unsur di dalamnya lah ya. Iya. Bisa dibilang robot. Terus ini biasanya kan kita ada bentukan robot, maksudnya ngarah kemana sih robot ini? Biasanya kayak gitu kan? Ada robot untuk di dunia beberapa kepentingan dunia misalnya pertanian, perkebunan atau pertambangan seperti itu. Benar nggak kayak gitu? Benar. Nah, terus ngarah bahasanya mainstream ya? mainstreamnya kemana sih ini tuh? Mau diarahkan kemana sih robotnya? Kalau robot yang pernah aku buat sama teman-teman itu sebenarnya banyak bang. Dari awal kita itu ada robot darat ya. Robot darat tuh yang biasa untuk lomba tuh basic ya. Untuk basicnya tuh land tracer ya. Land tracer itu kan kayak pengikut garis. Nah itu bisa di assembly ke tempat-tempat lain. Kalau mungkin pernah lihat kayak di Amazon. Itu juga basicnya dulu pernah yang pakai land tracer. Jadi kita ngeletakin paket ke robot itu dan robotnya jalan sendiri ke tempat yang dituju itu. Misalkan kita paket untuk daerah A. Nah itu nanti dikumpulkan ke daerah A, tinggal ngeletakin robot itu, nanti robot itu yang bawa ke situ. Itu land tracer ya. Itu robot darat. Terus banyak juga kayak rescue robot kayak robot tank penjinak bom.
Oh, penjinak bom. Itu robot darat juga. Nah, terus pernah juga ya sama terkait dengan tugas air juga. Itu robot udara multirotor dulu sebelum adanya drone. Kita nyebutnya multirotor. Oh, gitu. Sebenarnya ya multirotor itu kan banyak baling-baling, Bang. Iya, benar. Terus muncullah drone itu ya karena sebutannya kayak sistemnya kurang lebih kayak UAV lah, autonomous. Lebih autonomous, jadi disebut drone sama teman-teman itu. Nah, seperti itu fungsinya banyak. Kalau aku dulu tahun 2012 itu buatnya untuk sama rescue juga. Jadi memang kebetulan itu lagi boomingnya rescue, ada penjinak bom, terus ada yang dari atas juga. Nah, itu aku buat yang seperti itu. Jadi terus bisa memantau dari atas seperti itu. Nah, itu kemudian robot laut. Dasar laut. Apa yang di air lah pokoknya. Selain ada kapal. Sebutannya apa tuh? Laut. Kalau sebenarnya ada banyak, Bang, banyaknya. Macamnya itu banyak. Ada kapal, ada submarine, ada ROV. Nah, kita yang aku geluti sampai sekarang itu ROV. Underwater robot itu ya. Jadi dia tuh fungsinya banyak observasi di bawah laut, kayak penyelamatan atau pengecekan terumbu karang seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pembagian wilayah apa tuh? Baik darat, laut, dan udara ya. Terus ada lagi. Ada lagi. Sebenarnya itu robot ya, basic ya. Nah, tapi dunia industri robot itu banyak kayak dipakai di industri, terus ada di bidang kesehatan juga. Oh iya, itu baru mungkin pernah lihat kan, aku sering nge-share kayak untuk kesehatan, alat kesehatan itu namanya stereotaktik itu. Itu awalnya memang dibuat secara manual. Nah, itu nanti rencananya itu dikembangkan dengan secara otomatis. Jadi ya alatnya itu bergerak otomatis, bukan dokter lagi. Dokter cuman ngasih koordinatnya lah seperti itu. Kalau sementara ini kan biasanya yang ya dekat dengan kita lah ya misalnya. Apa bisa dibilang nggak misalnya kayak robot itu tetap ada controller kayak gitu. Controller tetap ya? Tetap. Kan ya otomatis tadi kan, otomatis tadi butuh controller. Oh gitu. Ya seperti itu. Dan ya kalau nggak pakai controller ya namanya manual ya mesin tadi ya. Kayak mesin manual lah. Kita misalkan mau bubut itu kan ada yang manual otomatis. Nah seperti itu. Oh kayak gitu ya. Jadi udah inilah ya. Tapi lebih ke mana nih dari beberapa pembagian tadi? Konsernya sekarang. Kalau sekarang nih aku ke underwater. Underwater ya? Underwater. Iya, aku lihat itu ya seru, pasti kan kita seru ya. Kulihatnya sambil nyelam ya. Iya. Udah berapa dalam nih ini kemampuan nyelam kita nih? Kalau yang sekarang itu kan laut ya? Iya, spesifikasi kita buat itu kan sampai 150 ya, yang baru aku buat ini. Itu sudah pernah dicoba kedalaman 80. Oh, 80. Sudah pernah 80 karena ya pas ketemunya itu pas kedalaman 80 karena laut di Indonesia itu paling dalam ya di daerah timur lah. Di timur ya. Oh ya. Sulawesi ke sana. Kalau laut Jawa itu 30, Bang. Oh iya. Waktu itu pernah kita pertama nyoba itu Pulauan Pramuka, Kepulauan Seribu itu Kepulauan Pramuka itu kan. Pulau Pramuka itu cuma 30 kalau nggak salah. Oh, gitu. Kecil kok. Langsung ada rendah, kedalamannya itu. Kedangkalan itu ya. Oh kayak gitu ya. Lumayan juga nih pengetahuan ini. Iya. Kalau nggak salah ya di tahun berapa tuh? Kan pernah ada lagi heboh-hebohnya kan? Ada kapal tenggelam kayak di Danau Toba kan kayak gitu kan? Iya termasuk juga yang ada di daerah lain kan? Kalau salah. Nah itu kan butuh sekali itu kan masalah itu. Iya. Nah ini jadi kalau yang sekarang ini fokusnya itu masih yang skala kecil. Kan memang ukurannya kecil. Kalau yang kayak Danau Toba itu kan ribuan sudah dalamnya, Bang. Jadi gitu? Memang butuh ROV yang size-nya lebih besar, kemampuan lebih besar lagi kan. Semakin dalam itu kan tekanan airnya kan semakin besar, Bang. Iya. Ya, jadi kita butuh yang lebih lagi lah kalau yang dari sekarang itu. Aneh juga tuh. Danau Toba itu kan dalam. Udah kayak laut. Danau Toba, terus ada lagi di Sulawesi itu juga ada. Ada ya? Itu dalamnya luar biasa itu, Bang. Terus kalau proses kinerjanya berarti tinggal cemplungin aja robot itu ya? Iya. Tinggal monitor di atas dan cuman takutnya kan ada gangguan di dalam bawahnya kan, kayak binatang-binatang kan, binatang air.
Dan juga kondisi alam kan. Iya. Kalau misalnya ada apa gelombang-gelombang tinggi kan gitu kan. Kalau sebenarnya kalau pengetahuan tentang kayak gelombang itu masih kurang aku ya. Tapi kalau berdasar pengalaman itu kalau di laut ya, di laut itu yang gelombang itu cuman ada di atas. Kalau di bawah udah nggak ada lagi udah gelombang, tenang, jadi ya? udah tenang. Oh kayak gitu ya. Terus arusnya juga nggak begitu ya. Nah kecuali kita kayak di sungai. Waktu itu aku pernah mau nyoba. Oh iya pernah kalau di Sungai Musi tapi ya? itu bener arusnya memang Terus ya. terus bang. Kenceng bener itu. Sungai Musi dalam nggak itu? Sungai Musi itu dalam bang. Dalam ya. Cuman karena butek ya apa sih itu? Ya kan sungai kan. Iya sungai ya. Gak tahu juga sungai. Unik ya, gitu. unik ya, memang. Kadang-kadang ngeliatin di apa tuh secara map ya, di pinggir laut itu masih dangkal, masih apa ya lumpur ya, di ya kayak di Tanjung Api-Api ya, itu. Terus ini Tri, ngomong-ngomong nih, kalau istilahnya kita buat apa tuh bahasanya, ngerangkai atau ngerakit ya, jadi ngerakit sebuah robot. Nah, jadi kulihat juga info dari apa Instagram itu pernah ikut kompetisi ya. Nah, tuh ikut kompetisi di mana itu dan hasilnya apa? Jadi ya apa awal kompetisi ya dari kampus Palembang dulu kan di Unsri dulu kan. Jadi aku ikut kompetisi ya pernah juga sebagai juara waktu itu. Peserta lah ya? Ya peserta lah. Jadi peserta sempat juara juga. Kemudian, nah selesai tamat itu kan aku otomatis sudah alumni ya. Alumni itu ya otomatis nggak bisa ikut perlombaan. Nah jadi ada namanya ya kita karena basicnya memang apa ya pendidikan robotik sudah ada. Jadi kita ada kayak lembaga pendidikan juga seperti itu. Jadi kita ngajak adik-adik yang di Surabaya, gitu. Ya di Palembang juga pernah waktu itu yang di Palembang itu juga ikut. Terus yang lebih banyak itu di Surabaya. Jadi adik-adik itu kita ajakin untuk ikutan lomba. Nah, lomba itu ya banyak sih bang, seru sih lomba untuk anak-anak itu. Di Indonesia itu banyak sebenarnya, tapi kalau di Sumatera itu masih jarang memang. Penggiatnya memang jarang kan. Karena pelakunya tadi ya? Iya, karena pelakunya tadi. Terus yang paling banyak itu di Surabaya. Surabaya, Jakarta, Bandung. Itu paling seru bang. Ya? Nah, mereka itu antusiasnya luar biasa bang. Ada yang apa orang tuanya sampai bilang, Mas, ini ada lomba di Singapura, ini ada lomba di Thailand, gimana ikut? Ya udah kalau memang sanggup kita ikutin. Ya seperti itu. Jadi untuk prestasi ya lumayan kita di sana itu. Jadi ya sebagai pembimbing ya cukup bangga lah. Pernah ya juara 1 tuh untuk di Singapura tuh ya sering lah. Terus pernah aku bawain ya anak-anak baru ya. Anak-anak baru itu ya anak-anak kecil loh. Anak kecil ya. Berarti antusiasnya banyak kan dari SD SMP, SMA itu rata-rata seneng semua bang. Di Surabaya tuh SD tuh wah luar biasa bang antusiasnya. Apalagi orang tuanya. Jadi yang umur dewasa nih bimbing aja kayak gitu. Iya. Jadi yang SD itu yang pertama kali itu baru pertama kali ikut dia sudah juara Robot Cup di Thailand. Di Thailand. Tahun berapa? Itu tahun 2017. Jangan yang kemarin ya berangkat itu? Iya. Pokoknya ya Thailand 2017. Nah sebelumnya itu juga sempat ke Texas. Oh Texas. Texas juga ya di tahun yang sama. Karena di Texas itu robotnya underwater. Beda. Jadi di situ tuh banyak divisi bang. Lomba itu jadi ada robot soccer, ada robot kayak rescue tapi kecil. Terus robot underwater. Underwater juga ada kategori yang kecil sama yang besar. Borongan lah ya, nggak ngikut satu kategori. Yang di Singapura itu sama Thailand tuh ada soccer sama underwater. Oh gitu. Terus yang di Texas itu start awalnya di Hong Kong, regional Asianya tuh di Hong Kong bang. Nah di Hong Kong itu kita belum juara, tapi kita dapat nominalis untuk ikut ke internasional. Internasionalnya di Texas itu terus bergilir sih sebenarnya. Nah kebetulan di Texas itu kita tuh tempatnya sangat luar biasa. Kemarin ikut ya? Iya. Itu mantap. Di NASA. Oh di NASA ya? Di NASA. Wih luar biasa. Di tempat latihannya para astronot. Oke. Nah itu
apa ya luar biasa itu yang dibawa itu anak SD, SMP, SMA itu gabungan dari satu sekolah digabung. Digabung jadi satu. Surabaya itu. Nah, gabung jadi satu. Wah, itu pengalaman betul. Terus itu sempat mendapatkan 2 penghargaan kalau nggak salah. Salut. Karena kan yang boleh itu terbatas sih Bang yang boleh masuk ke sana. Ada pengawasnya dari sana. Orang Cina nggak boleh masuk Bang. Loh, kenapa? Mereka ya karena antar negara. Oke. Jadi mereka boleh datang ke Amerika tapi lombanya di hotel. Nah, Indonesia masih boleh, Bang. Oh, gitu. Terus negara-negara Arab boleh tapi diawasin. Nah, kita bebas. Nah, yang bebas itu enak. Dapat cerita juga ya. Itu seru Bang pokoknya, Bang. Jadi yang kita tuh bebas, tapi yang pas ke arena cuman aku sendiri sama murid. Nah, yang tim lainnya sama orang tua di belakang, nggak boleh ikut. Oh, ada ikut orang tua juga? Ada ikut. Jadi bawahnya tuh benar-benar kolam, isinya ada pesawat luar angkasa, gitu. Ada satelit. Nah, di situ para penyelam tuh jadi kayak zero gravitasi itu loh. Untuk latihannya itu benar-benar tempat itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Biasa, coy. Gila itu. Mantap nih. Jadi berarti kita nih oke lah, kita maunya sih sebagai peserta, cuman berarti belakang layar ya? Iya. Oke gitu ya, sampai sekarang ya? Iya, belakang layar terus. Gila ini, luar biasa nih pembimbing satu ini. Kritik. Udah banyak juga juaranya ya, berarti nggak hanya di Asia ya, lokal Asia, bahkan nggak tahunya sampai ke Texas kayak gitu. Ya, asik kali, Mak. Nah itu sekedar flashback nih ya. Jadi yang masalah apa tuh robot-robot yang masuk kategori itu apa ya? Yang kebanyakan yang underwater ya? Underwater sama soccer. Oh, soccer ya? Jadi sebenarnya soccer itu? Sebenarnya banyak Bang. Tapi kan di Surabaya itu ya banyak juga instansi bimbel robotik juga kan. Jadi bukannya kita bersaing, jadi kita istilahnya ngambil spesialis lah. Jadi kita khusus underwater sama soccer. Jadi ya robot soccer itu ya robotnya kecil-kecil. Bukan kalau yang di Indonesia ini kan yang diarahkan ke mahasiswa itu robotnya gede. Ada yang ukuran kayak apa? Ada yang humanoid ada yang kecil, ada yang middle size, yang besar lagi. Pernah lihat aku. Terus ada yang beroda. Itu yang seperti manusia itu ya, mereka ya kayak orang beneran. Nah itu ya, tapi kita benar-benar yang lebih kecil lagi, yang benar-benar basic. Jadi gitu. Mereka saling oper-operan terus menendang. Tapi memang fungsinya yang kayak robot soccer tadi buat ini, buat kebutuhan ini. Jadi kalau sesuai schedule mereka itu yang RoboCup itu intinya pencapaian mereka akhir itu buat benar-benar kita itu membuat robot soccer yang bisa bertanding melawan manusia. Itu tujuannya. Kalau robot soccer itu, Bang. Itu memang luar biasa itu. Luar biasa dan ya mau ditantang manusia nih. Iya. Mau nggak mau memang dunia sekarang memang ya makin fungsi praktis ya, efektif, dan ujung-ujungnya humanis nggak itu kan, ujung-ujungnya kan kayak gitu, putusannya kan kayak gitu kan. Boleh lah. Terus berarti kan untuk buat robot dan sekarang masih ini tenaga pengajar ini nggak ada tetap nggak? Kalau sekarang itu ya aku masih istilahnya kalau untuk sebenarnya aku pengennya kan ke universitas tuh. Pengennya ya kan. Tapi sekarang masih free, jadi aku masih tetap di sekolah robot sama Kometronika. Ya, jadi nama instansi lembaga bimbingan belajar itu kalau di Palembang itu Kometronika. Terus kalau yang di Surabaya itu Sekolah Robot Indonesia. Sekolah Robot Indonesia. Jadi itu sama-sama di bidang pendidikan untuk edukasi robot seperti itu. Gitu ya. Jadi kita ngajarnya ya di sekolah-sekolah. Kadang mereka homeschooling ngajar mereka datang ke tempat kita intensif kayak gitu. Oh, gitu. Berarti freelance lah ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada salah satu lembaga pendidikan mencari informasi tentang robotik ini, itu ada nggak lembaga lain, misalnya maksudnya gini, itu kan ada nyatu lah berarti ya Sekolah Robotik Indonesia ya, dari beberapa provinsi segala macam nyatu di situ kan? Ada. Jadi ada nggak persaingan di selain di luar dari situ?
Selain dari itu banyak. Sebenarnya lembaga robotika itu banyak, Bang. Oke. Yang untuk edukasi anak-anak sekolah itu banyak. Banyak ya? Iya, hampir seluruh Indonesia itu ada, Pak. Oh. Hampir seluruh Indonesia itu ada. Dari yang timur itu, kalau Papua itu nggak ada, tapi mungkin universitasnya ada tetap. Ada ya? Tetap. Waktu itu pernah yang kompetisi itu ada, Pak. Oh. Boleh lah ya, jadi. Iya. Tapi kita nggak ada nih ya. Tetap kalau dalam kompetisi persaingan ya. Iya. Nah terus kalau ini kan Indonesia lah taruh. Jadi kalau kompetisi kan mewakili negara ya. Nggak personal ya bahasanya. Kalau yang resmi kayak universitas itu biasanya mewakili negara, Bang. Oh. Kayak dari Dikti kan. Perwakilan negara, tapi kalau yang adik-adik kita ini perwakilan untuk sekolah aja, mewakili sekolah. Oh gitu. Ya, seperti itu. Tapi ada juga yang untuk pribadi sendiri, ada ya? Ada, tetap ada kayak gitu. Oh. Tapi kalau ke urusan negara kan udah pasti ya mau nggak mau ada sponsor lah. Ya, kan? Tapi ya kadang kita juga dapat sponsor, Bang. Terus misalkan kalau kita keluar itu kan ya namanya di luar itu kan kita sering ngunjungin kedutaan besar itu kan. Nah itu dari situ mereka salah support. Satunya, ya. Nah dari awal-awal, terus pernah yang di Amerika tuh, bahkan yang di Amerika itu orang yang di settle itu datang semua, Bang. Itu pengembang semua, Bang, di situ, Bang. Ada rombong. Tapi kemarin tuh nggak sempat ketemu sama anaknya B.J. Habibie. Benernya ada di situ. Oh ada ya. Iya. Tapi banyak, Bang, mereka tuh support semua, seneng sama anak-anak Indonesia yang ikut-ikut lomba itu. Fokus itu ya. Oh berarti udah ini ya secara jiwa marketingnya bermain di situ. Iya. Itu. Wah ini boleh juga nih sambil nyelamin air nih kayak gitu kan. Oh iya Tri, ngomong-ngomong, jadi robot ini kan dari penggunaan masing-masing kan banyak berbagai bidang nih. Yang pastinya kita nggak juga hanya buat robot aja kan, ada yang tadi kaitannya development lah ya, berarti baik dari pemerintah maupun swasta lah ya. Nah kira-kira pernah ada nggak nih yang mau pakai robot ini? Jadi kalau mau pakai tuh banyak, Bang. Banyak ya? Banyak sebenarnya. Jadi dari pihak swasta ada, dari pihak pemerintah juga ada, Bang. Oke. Jadi kalau yang dari pemerintah itu pernah kita dipakai untuk membuat robot underwater itu. Oke. Nah, itu dari Hidrodinamik Surabaya. Itu mereka minta buatkan robot underwater itu yang kedalaman 300 meter. Oh, 300 meter. 300 meter. Dalam. Tapi start awalnya dia harus bisa untuk membuat prototipe dulu. Dengan kedalaman 150. Nah, itu sudah kita buat. Kita sudah buat kemarin untuk kedalaman 150, berhasil. Tapi yang sekarang mau lanjut ke tahap yang buat 300 meter itu tertunda. Karena BPPT itu berubah nama jadi BRIN. Nah, jadi semuanya itu yang sudah schedule untuk tahun ini sampai tahun depan itu istilahnya dibuat ulang lah. Direncanakan ulang lagi. Dengan berubahnya itu berubah pula nih ya. Iya. Rencananya tuh. Kalau yang lain, pihak lain swasta itu banyak juga. Oh banyak ya. Tapi banyaknya mereka tuh ada yang sewa. Oh sewa. Banyak sewa. Untuk underwater. Untuk underwater kan. Berarti udah siap ya? Sudah siap. Jadi kita ada barangnya kan, tinggal pakai aja mereka. Karena kalau mereka beli jadi kayak alat itu, kayak underwater itu mereka sulit untuk perawatannya seperti itu. Tapi kalau ada yang mau beli itu ada sebenarnya, tapi di bidang lain. Gitu. Itu gitu. Beli atau disewa ya? Sewa. Oh, berarti ya memang kan kebutuhannya dan istilahnya itu pelakunya ini kan dikit nih. Mungkin kan ya kayak tender lah mungkin kan, tender untuk penggunaan dari kebutuhan perusahaan itu kan. Terus kalau kedepannya nih Tri, baik dari pemerintah maupun swasta lah ya, jadi dia pasti butuh lah untuk kebutuhan ini, karena zaman sekarang kan udah semuanya praktis gitu kan. Betul. Dan di Indonesia sendiri itu gimana sih maksudnya pandangan Indonesia dunia robotik ini, dan
kondisi dari pelaku-pelaku ini gimana itunya menurut? Kalau dari Indonesia, orang-orang kita nggak bakalan ketinggalan jauh dari negara-negara lain ya. Jadi memang apa ya, orang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter bang. Pinter-pinter benar. Jadi dalam bidang apa ya, bidang robotiknya itu nggak bisa diremehkan lah. Ibaratnya kayak gitu. Terus ide-ide orang Indonesia juga kreatif ya. Jadi ya kita tuh kendala itu biasanya kendalanya di pengadaan barang itu aja. Nah, jadi ya kayak pengadaan barang kita kan, barang di Indonesia kan terbatas ya, jadi kita harus belinya di luar. Beli di luar kan impor pajak. Kendalanya impor pajak. Nah pajak itu, jadi pajak itu ya kita beli barangnya berapa, pajaknya berapa, jadi harus spare uang itu 2 kali lipat lah. Waduh, istilahnya. Agak berat ya. Ya jadi ya beratnya di situ sebenarnya memang, untuk ya kayak kayak tenaga pengajar swasta kayak aku kan, beratnya di situ. Jadi kita tuh harus memang merogoh kocek 2 kali lipat dari harga yang biasanya. Gitu ya. Terus pastinya kedepannya udah pasti mau selain dari pembimbing pelaku-pelaku itu kan tadi dengan anak-anak itu kan, berarti secara itu bisa dibilang idealis lah ya. Berarti kedepannya selain hal tadi untuk menjadi seorang pengajar ya pastinya. Itu ya. Intinya jadi pengajar. Iyalah. Ini juga ya, karena supaya kita nggak inilah ya, ilmu yang kita miliki, pengalaman baik di dalam maupun di luar kan, kayak gitu. Udah salut juga lah, udah hasil karyanya kan. Dan ya tentang dunia robot udah lumayan lah buat kalian kan. Jadi support juga lah ya buat pelaku-pelaku dunia robotik di Indonesia. Itu saja sih sebenarnya untuk yang kita bahas ini kan. Terima kasih Tri sudah hadir di sini dan bahas tentang robot. Dunia robot ya. Thank you. Terima kasih. Lalu mana bang ya, Pak? Kecil.